Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Helmi Arazi dari kelompok Atom. Di sini ada dua anggota lainnya, yaitu Leonardus Kevin dan Suryanoto Negoro. Langsung saja. Yang pertama ini ada example 9 strip 10. Diberitahukan bahwa kristalnya itu adalah 11,0592 MHz. Nah, di sini tuh kita disuruh untuk mencari berapa nilai yang harus dimasukkan ke dalam timer register. Dengan delay-nya itu adalah 5 milisecond. Nah, sinyal bloknya atau wave bloknya itu dimasukkan ke dalam bit 3 pada port 2. Nah, langkah pertamanya itu sini saya akan menjelaskan lebih detailnya. Tadi kan kristalnya itu 11,0592 Hz. Nah, kita cari frekuensinya dulu terlebih dahulu dengan cara dibagi 12. Di sini dapat frekuensinya 0,921 MHz. Nah, kita selanjutnya mencari periodenya dengan cara 1 per frekuensi. Itu 1 dibagi 0,921 dan didapatkan hasil 1,085 mikrosecond. Nah, karena delay-nya itu diminta 5 milisecond, jadi 5 milisecond ini dibagi dengan periodenya. Didapatkan nilai 4608 dalam desimal. Nah, selanjutnya itu nilai 4608 ini dikurangi dengan nilai maksimum 16 bit dalam desimal, yaitu 65.536 dikurang 4608. Dan hasilnya itu 60.928 atau dalam heksadesimalnya itu adalah EE00H. Nah, EE ini tuh akan dimasukkan ke dalam timer register sebagai bit high-nya. Dan 00 ini akan sebagai bit low-nya. Sekarang kita langsung ke contoh programnya. Di sini yang pertama ada clear port 2 bit 3. Jadi bit 3 pada port 2 ini akan diubah menjadi nilai 0. Nah, selanjutnya itu kita menentukan mode timernya. Kita menggunakan timer 0 mode 1. Nah, kodenya itu adalah 01. Nah, sekarang kita masukkan nilai yang sudah kita tadi dapat sebelumnya ke dalam time registernya, itu bit low-nya itu TL0 dengan nilai 0 dan TH0 itu dengan nilai EE. Nah, sekarang kita set bit atau kita memberikan nilai 1 pada bit 3 di port 2. Nah, ini juga sekarang kita juga set bit pada TR0, tujuannya itu untuk memulai mode timernya. Nah, JNB TF0 again ini tuh dia tuh untuk loop. Jadi TF0 ini tuh akan mempunyai bit di set bitnya 1 itu jika nilai yang EE sama 0 ini tuh increment sampai FF. Jadi kedua bilangan ini nanti kalau digabungkan menjadi FFFH. Jadi dia akan loop terus sampai kedua nilai ini FF. Nanti kalau misalnya dia udah sampai FFFH, nah nanti TF0 ini tuh akan mempunyai bit 1 atau high. Nah, kalau udah TF0 ini udah 1, nanti lanjut ke bawah. TR0 nya akan dibuat menjadi 0 lagi dan TF0 nya dibuat 0 dan bit 3 pada port 2 di set 0 lagi sehingga program selesai. Sekarang kita mulai saja simulasinya. Nah, yang pertama ini kita clear bit 3 pada port 2. Nah, bisa dilihat di sini bit 3 pada port 2 ini menjadi 0. Nah, selanjutnya ini mode timernya itu juga sudah berubah menjadi 01. Sekarang memasukkan nilai 0 ke TL0. Dan masukkan nilai EE ke TH0. Nah, ini udah berubah. Nah, sekarang kita mulai mode timernya. Set bit pada TR0. Nah, di sini TR0 nya udah hijau. Artinya tuh udah menjadi 1, udah di set bit. Nah, di sini tuh akan loop terus. Nah, di sini nih, nilai TL0 ini tuh bertambah. Bertambah terus. Nah, ini kita percepat aja karena memakan waktu.
Di sini juga waktunya udah lihat hampir 5 milisecond. Nah, kita mundur dulu untuk melihat perubahannya. Step back. Nah, di sini kan FF, TH-nya udah FF dan TL-nya udah FE. Nah, kita jalankan sekali. Dia berubah menjadi 00, tapi TF-nya itu menjadi 1 atau hijau. Kenapa TH sama TL-nya itu 00? Nah, kita balik ke sini. Jadi kalau saat nilai 60.928 ini kan heksadesimalnya E00 ditambahkan dengan 1200. Ini bentuk heksadesimal dari 4608. Nah, hasilnya itu ada 10.000 heksadesimal. Di mana 00 ini tuh merupakan bit high pada time registernya, dan yang ke 00 ini juga bit low-nya pada time register. Sedangkan 1 ini tuh menandakan time flag TF-nya. TF flag-nya itu berubah menjadi 1 atau sudah rise. Nah, ada 1 kan. Sekarang kita jalankan lagi. TR0-nya akan menjadi 0. TF0-nya juga akan menjadi 0 lagi. Dan bit 3 pada port 2 juga menjadi 0 juga. Nah, program telah selesai. Nah, bagaimana dengan sinyalnya? Kita bisa melihatnya itu lewat LED panel. Nah, port 2 bit 3-nya ini udah nyala kan. Jadi artinya itu wave-nya itu lagi naik ke atas. Nah, sekarang kita langsung ke yang contoh 9 strip 11-nya. Nah, 9 strip 11 ini juga sama seperti 9 strip 10, cuman dia ingin menghasilkan square wave-nya itu dengan frekuensi 2 kHz dan ditampilkan pada pin port 1 bit 5. Nah, caranya itu juga sama. Pertama, kita mencari periodenya dulu, yaitu 1 per frekuensi. Kan di sini frekuensinya itu yang dibutuhkan adalah 2. Jadi 1 bagi 2 dan hasilnya itu adalah periodenya itu 500 mikrosecond. Nah, karena periodenya itu setengah, jadi dibagi 2, jadi dapat 250 mikrosecond. Nah, ini untuk mendapatkan waktu delay-nya, itu dengan cara 250 dibagi dengan periode dari kristalnya, dapatkan 230 delay-nya. Nah, selanjutnya dikurangi dengan nilai maksimum 16 bit desimal, 65.536 dikurang 230, dapatkan hasil 65.360, atau dalam heksadesimalnya adalah FF1AH yang akan dimasukkan ke dalam time register, di mana FF ini akan menjadi bit high-nya dan 1A ini akan dimasukkan ke dalam bit low-nya. Nah, contoh program di sini kita menggunakan timer yaitu 1 dan mode 1. Karena timer 1, mode 1, jadi kodenya itu adalah 10. Nah, sama seperti sebelumnya memasukkan nilai 1A ke TL dan FF ke TH. Terus ini kita set bit TR1 untuk memulai mode timernya. Nah, ini juga sama JNB TF1 back. Seperti tadi kita jadi menunggu sampai overflow. Jadi karena ini udah FF, jadi menunggu TL ini sampai FF. Nanti kalau sudah FF, dia akan berubah menjadi 0 dan TF-nya itu akan di set bitnya menjadi 1. Nah, selanjutnya akan clear bit pada TR1, terus komplement atau membalikan isi dari bit 5 port 1 dan clear TF1. Selanjutnya akan loop lagi dari awal. Sekarang kita mulai lagi simulasinya. Nah, di sini juga mode timernya udah di set jadi 10. TL1 juga udah 1A. TH1 juga udah FF. Sekarang kita mulai dengan set bit R1-nya. Sudah nyala. Nah, kita jalankan aja. Sini kita akan menunggu sampai TL1 ini berubah menjadi FF.
Nah, kita jalankan per step lagi. Nah, setelah FF dia akan berubah menjadi 00 dan TF1 nya ini akan rise. Itu berubah menjadi 1. TF1 nya bernilai 1. Nah, selanjutnya kita meng-clear bit yang ada di TR1. Nah, TR1 nya menjadi merah atau 0. Dan kita komplement bit 5 pada port 1. Yang semulanya 1 berubah menjadi 0. Di sini LED-nya juga menjadi menyala. Dan TF1 di-set lagi menjadi 0. Karena program akan loop dari awal lagi. Misalnya kita jalankan terus program. Yang tadi awalnya menyala, dia akan mati. Nah, jadi square itu kan naik turun gitu. Jadi saat dia LED-nya ini merah, berarti square itu lagi naik. Saat dia mati, berarti square itu lagi turun. Oke, sekian penjelasan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Halo, perkenalkan saya Leonardus Kevin dari kelompok Atom. Di sini saya akan menjelaskan contoh program example 9.17 yang diambil dari buku microcontroller Muhammad Ali. Di sini terdapat sebuah program yang dapat mensimulasikan menyalakan sebuah lampu dan mematikan sebuah lampu tergantung dengan jumlah delay yang dimasukkan. Di sini pertama kita lihat program secara singkat terlebih dahulu. Line pertama di sini ada move tmod, 2h, di mana ini akan menyeting meset timer 0 ke mode 2, di mana mode 2 itu 8 bit timer dan dengan overload. Yang dimaksudkan overload di mana ketika nilai TL0 overflow, maka akan dimasukkan dengan nilai TH 0-nya. Nah, nanti akan lebih jelas pada saat simulasi. Lalu di sini ada move TH 0,6AH, di mana kalau di bukunya itu sebenarnya ini pagar 150, tapi karena pas saya nyobain untuk simulasinya tidak bisa di-compile, maka saya ubah min 150-nya ke satu komplemennya menjadi 6AH. Seharusnya sih nilainya sama saja. Lalu kita masuk ke subroutine again, di mana di sini yang pertama adalah set bit P1,3, di mana ini digunakan untuk set nilai P1,3. Di sini berarti masih mati lampunya LED yang di sini. Lalu ada call delay banyak 2 kali, di mana subroutine delay itu di sini pertama ada set bit TR0, di mana ini untuk memulai timer, di mana nanti di flag TR0 sini akan menyala. Setelah itu masuk ke subroutine back, ini yang akan di loop, di mana ada jump node bit TF0, back. Jadi di sini akan terus loncat ke back kalau nilai di TF0-nya masih ada. Lalu setelah jump node, kalau sudah bitnya sudah 0, maka akan dilanjutkan ke clear TR0 dan clear TF0. Lalu setelah itu, setelah delay 2 kali, clear P1,3, di mana clear di sini tuh yang akan menyalakan LED di sini. Setelah itu LED akan menyala sebanyak delay, karena delay hanya dipanggil sekali saja, dan akan di loop ke again, di mana program akan mengulang ke awal. Di sini di penjelasan buku seharusnya delay yang dihasilkan itu sebesar 160 mikrosecond, tapi setelah saya coba simulasi yang saya dapat itu sebesar 200 mikrosecond, mungkin karena emulator ini menggunakan kristal yang berbeda dengan yang contoh yang ada di buku. Sekarang agar lebih jelas saya akan melanjutkan ke simulasinya. Pertama kita move tmod untuk menentukan mode timernya, lalu move TH0,6AH, mana di sini dapat lihat kalau nilai TH0-nya sudah 6A. Lalu set bit 1,5, bisa dilihat LED-nya masih mati karena LED menyala ketika bernilai 0. Lalu akan di call delay. Nah, delay ini pertama kita set bit TR0, di mana TR0 sini harusnya akan menyala. Nah, ini berarti start timernya sudah berjalan dan akan dimulai di subroutine back, di mana nilai dari TL0 ini
akan terus bertambah sampai dia overflow. Untuk lebih cepatnya saya akan dipercepat saja. Ini dari 00 nyampe nilainya nilai maksimum, yaitu FFH. Tapi setelah FFH overflow akan terjadi perubahan. Dimana saya lihat sudah mencapai F. Nah, di sini kan udah FFH, karena dinaikin 2 lagi sudah overflow. Nah, tapi setelah overflow dia tidak kembali ke nilai 00H karena TH0-nya ada 6A. Jadi TL0 ini dimasukin besar yang ada di TH0 yaitu 6A. Nilai ini dimaksud dengan timer mode 2 yaitu overload. Nah, setelah itu akan diteruskan programnya ke TR0. TR0-nya akan di-clear dan TF0-nya juga akan di-clear dan di-return. Program pun akan dilanjutkan ke delay seperti tadi. Saya percepat saja. Nah, perbedaan dari delay ini karena kalau sebelumnya dimulai dari 0, TR0-nya sekarang dimulai dari 6A. Kita percepat. Nah, F. Setelah F 6A akan FA, FC. Nah, akan overflow lagi dan TF0-nya akan menyala lagi. Sama seperti sebelumnya. Lalu kita clear. Baru program akan lanjutkan ke clear 1,3 yang akan menyalakan LED-nya. Port, maaf, saya di sini salah memasukkannya. Nah, port 1 sini 3 sudah menyala. Dan program di sini LED akan menyala sebanyak subroutine delay. Kita coba jalankan sekali lagi. Nah, di sini juga bisa dilihat tadi dimulai dari 6A bukan dari 00H lagi karena sudah overload. Ada F. Nah, setelah overflow akan di-overload dengan nilai 6A dan nilai TF0 pun akan high. Lalu akan di-clear dan balik dan akan dilakukan jump ke again untuk mengulang program dan lampunya seharusnya mati. Ini sekian saja penjelasan dari program ini. Terima kasih. Selanjutnya, saya Suryanto Negoro akan menjelaskan mengenai contoh soal 19. Pada contoh soal 19 ini membahas mengenai clock pulse yang terdapat pada pin 1 dan disuruh untuk menuliskan program counter 1 dan mode 2 dengan pulse dan display dari state TL1 atau lab 1 pada count di port 2. Langsung saja kita ke programnya, ada di sini. Kita jalankan dari awal. Step awal dia akan mengubah mode timot 011000000B. Sini coba kita jalankan, timotnya akan berubah menjadi 60. Dan kita bisa lihat di sini ada timotnya itu counter awal counter 1. Kita lanjutkan lagi pada step berikutnya. Di sini diindikasi bahwa TL1 diisi dengan indikasi awal yaitu 0. Selanjutnya ada set B P3 di sini mendeklarasi bahwa TL1 sebagai input. Kita lanjutkan. Masuk ke again. Di sini kita bisa melihat untuk indikasi awal pada counternya. Dan counter ini masuk ke TR1. Kita lanjutkan ke step berikutnya yaitu move A TL1. Di sini bisa dilihat bahwa ini fungsi untuk lab 1. Kita lanjutkan lagi. Kita bisa lihat di sini ada move P2A, nanti dia indikasi lab 1 pada A, masukin ke port 2. Jika kita lanjutkan lagi stepnya, kita bisa lihat nanti di sini pada portnya akan nyala. Di sini P2 port 2-nya nyala. Terus bisa lihat tadi sebelumnya 111 karena di left jadi 0000. Begitu dia akan balik ke posisi back setelah di type 1 back. Sekian dari kelompok kami, kelompok Atom. Terima kasih.